Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memulai pelajaran hari ini dengan doa memulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik anak-anak, Bapak pada hari ini akan menyampaikan pelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Namun sebelumnya, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini tiada lain yaitu melalui tayangan video atau slide, peserta didik dapat 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Musa alaihi salam dengan benar. Yang kedua, meyakini adanya Rasulnya Allah dibuktikan dengan rajin menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam dengan benar. Yang keempat, simak anak-anak, menceritakan sifat-sifat terpuji Nabi Musa alaihi salam dengan bahasa yang runtut. Untuk mengingat pelajaran yang sudah disampaikan minggu yang lalu, Bapak akan bertanya terlebih dahulu pelajaran yang telah disampaikan. Ada 2 pertanyaan yang akan ditanyakan. Pertama, siapakah nama ayahnya Nabi Harun alaihi salam? Betul anak-anak, ya, bahwa ayahnya Nabi Harun alaihi salam itu adalah Imron bin Yasar atau disebut juga Imron bin Qahir. Pertanyaan yang nomor 2, siapakah adiknya Nabi Harun alaihi salam? Ayo jawab, siapa yang tahu? Betul juga anak-anak, ya, bahwa adiknya Nabi Harun alaihi salam itu tiada lain adalah Nabi Musa alaihi salam. Anak-anakku sekalian, sekarang silahkan simak pertanyaan pada lembar kerja yang akan Bapak berikan sekarang ini. Pertanyaannya, nomor 1, bagaimana kisah Nabi Musa alaihi salam? Pertanyaan yang nomor 2, sikap keteladanan apa sajakah yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Musa tersebut? Nah, sekarang anak-anak, coba kita sama-sama simak dan perhatikan tayangan video berikut ini. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dilahirkan di negeri Mesir
atau Mesopotamia pada zaman Raja Ramses Akbar, atau lebih dikenal dengan sebutan Fir'aun. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Yukabat binti Dahar dan ayah yang bernama Imron bin Yasar. Suatu hari Raja Fir'aun bermimpi bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dan menggantikan kekuasaannya. Karena ia merasa takut, Raja Fir'aun memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dengan sangat kejam. Pada saat itu, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ibunya menyelamatkan Nabi Musa dengan memasukkannya ke dalam peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil. Lalu, istri Raja Fir'aun yang bernama Asiyah menemukan Nabi Musa dan merawatnya di istana dengan penuh kasih sayang. Nabi Musa tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan cerdas. Suatu hari, Nabi Musa tidak sengaja membunuh orang Mesir saat membela orang Bani Israel, sehingga membuat Raja Fir'aun marah. Dan begitu juga orang-orang Mesir sangat marah, sehingga Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir. Nabi Musa bekerja di peternakan Nabi Syuaib. Lalu, Nabi Musa menikah dengan salah satu putri Nabi Syuaib yang sangat cantik. Suatu hari, Nabi Musa kembali ke Mesir, dan di perjalanan, Nabi Musa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tiba di Mesir, Nabi Musa mengajak Raja Fir'aun dan pengikutnya beriman kepada Allah. Namun, Fir'aun tetap saja melawan dan menantang. Nabi Harun selalu mendampingi Musa ketika menemui Fir'aun. Kesetiaan Harun diabadikan di dalam Al-Quran Surat At-Toha ayat 47. Maka pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, untuk menghadapi Fir'aun. Dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhan kalian. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabb-Mu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Nabi Musa menunjukkan kebesaran Allah dengan mengubah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar. Raja Fir'aun pun murka. Ia hendak membunuh Nabi Musa dengan kejam. Melihat hal yang demikian, Nabi Musa dan orang beriman mundur. Saat tiba di tepi Laut Merah, Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya yang dapat membelah menjadi dua bagian. Seketika Laut Merah terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman berjalan di tengah laut hingga tiba di seberang dengan selamat. Saat Raja Fir'aun dan prajuritnya ikut menyeberang, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi, sehingga Fir'aun dan prajuritnya ditelan oleh air laut. Laut Merah yang terbelah itu menyatu kembali, menenggelamkan Raja Fir'aun dan pengikutnya. Demikianlah pembalasan dari Allah terhadap orang yang durhaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Tayangan film yang tadi Bapak sampaikan. Senang tidak? Anak-anakku yang Bapak banggakan, berikutnya silahkan oleh kalian buat ringkasan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian tentukan contoh keteladanan yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Nabi Musa alaihissalam.
Baik anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama simpulkan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulannya, pertama, Nabi Musa merupakan adik dari Nabi Harun alaihissalam. Yang kedua, Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat di Bukit Tur Sina atau disebut juga Bukit Sinai. Yang ketiga, mujizat Nabi Musa antara lain tongkat menjadi ular, dapat membelah lautan, serta telapak tangan dapat mengeluarkan sinar cahaya. Yang keempat, kesimpulan dari cerita kisahnya Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun meninggal karena tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sementara kesimpulan yang kelima, kita harus senantiasa berani dalam hal yang benar dan suka menolong terhadap sesama. Anak-anakku sekalian, dari kesimpulan yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa berani karena benar, takut karena salah. Berani walaupun bagaimana tantangannya, kita siap untuk menghadapinya. Barangkali itulah pertemuan kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri, marilah kita baca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.